Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Pak Jis. Masya Allah, kita berjumpa kembali ya di tengah kesibukan Bu Nisa dan kesibukan kita bersama. Terima kasih ya Bu Nisa sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita hari ini selalu dalam berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu mendidik anak-anak agar menjadi generasi Indonesia yang lebih maju. Untuk hari ini Bu Nisa, sesuai kesepakatan kita adalah ngobrol santai tapi bermakna, sesuai dengan agenda yang sempat Ibu sampaikan sebelumnya. Baik, Pak. Nah, kita akan berdiskusi dan menggali lebih dalam mengenai salah satu murid Bu Nisa yang bernama Najwa Lauziah ya. Iya, betul. Ya, Najwa Lauziah itu yang sering dipanggil Wawa, katanya dalam kelas itu adalah slow learning ya, bisa dikata slow learning ya. Arti slow learning itu berarti ketika di kelas itu lambat gitu ya, banyak melamun gitu ya, sulit berkomunikasi baik dengan gurunya maupun temannya juga ya. Iya, betul. Berarti itu kan jadi perhatian bersama ya, khususnya adalah wali kelasnya yang mengampu di kelasnya. Pastinya sebagai wali kelas punya strategi khusus untuk menghadapi anak tersebut ya. Nah, tujuan dari sesi kali ini adalah menjadi ruang aman Bu Nisa untuk memetakan tantangan yang dihadapi, yang sekaligus bersama-sama menentukan strategi yang kreatif di kelas. Percakapan ini sepenuhnya bersifat kemitraan. Nah, jadi Ibu bisa bebas bercerita apa aja, mungkin keresahannya maupun harapan Ibu untuk menghadapi Wawa tersebut ya. Untuk itu saya udah merangkum beberapa pertanyaan Bu Nisa mengenai keterkaitan Wawa tersebut. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana sih kondisi Najwa atau Wawa tersebut saat mengikuti pembelajaran di kelas Bu Nisa? Oke, untuk Wawa ini sebenarnya dia itu cenderung lebih banyak diam ya Pak. Dia itu tidak berani mengungkapkan pendapat. Dia tidak mengerti, tapi dia tidak berani bertanya gitu. Hanya diam ya berarti. Iya, hanya diam, tapi dia tetap memperhatikan saya ketika saya sedang menjelaskan. Tapi anak tersebut nakal nggak? Maksudnya ada kadang iseng-iseng nggak? Alhamdulillah enggak sih. Cenderung bermain sama temannya juga tidak. Jadi lebih banyak menyendirinya seperti itu. Otomatis kan hal tersebut menjadi perhatian Bu Nisa pastinya Ya, tentunya. Sebenarnya dari anak tersebut kesulitan apa yang sering dihadapi oleh Wawa tersebut dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Kesulitannya pertama dia juga belum tahu huruf ya Pak, belum bisa membaca seperti itu. Jadi selama saya menulis atau menjelaskan materi dan mengerjakan tugas, dia banyak lebih tertinggal dengan temannya. Kan teman-temannya sudah kelas 4 ya, berkembang sesuai umur. Nah kalau Wawa ini memang hanya umurnya saja yang cukup berumur, tapi sikap dan pembelajarannya pun itu belum cukup lah. Iya, betul. Nah, pastinya kan di situ susah banget untuk komunikasi. Lantas bagaimana cara Wawa tersebut berkomunikasi ketika dia ingin bertanya atau bermain dengan temannya? Dia bagaimana caranya? Kalau untuk bermain sama temannya, dia memang tidak bermain secara universal ya ke semua temannya, tapi ada teman yang memang dia percayai yang untuk dia komunikasi gitu. Misal Ibu Wawa pusing gitu, jadi dia untungnya ada satu teman yang dia percaya. Berarti dia belum percaya sepenuhnya sama saya, karena dia tidak langsung membicarakan itu kepada saya. Berarti melalui temennya ya. Perantara itu temannya. Berarti di situ mungkin juga dia belum terbuka juga ya, masih ada malu, mungkin ragu juga ya. Itulah pasti jadi kesulitan bersama atas. Nah, berikutnya adalah apakah Wawa tersebut mampu memahami instruksi yang Bu Nisa berikan di kelas? Alhamdulillah kalau instruksi oke, dia mengerti selagi itu dibicarakan secara lisan, bukan tulisan. Berarti intinya kalau lisan dia dapat dipahami, tapi kalau tulisan enggak ya? Iya. Oh gitu. Terus apakah Wawa tersebut membutuhkan instruksi yang lebih sederhana dan bertahap agar dia itu bisa memahaminya? Iya. Ketika saya
contoh ya Pak Jis, misalnya Iya. saya memberikan perkalian ya, Wawa 2 dikali 2 itu dia belum apa ya, belum bisa berpikir. Tapi ketika saya bilang Wawa kalau 2 kali 2 itu berarti duanya ada 2 kali. Oh, 2 iya, iya. ditambah 2, nah itu dia baru bisa ketika kita memakai gerakan atau barang-barang yang lebih konkret. Berarti disederhanakan baru dia lebih paham ya, apalagi ke hal-hal yang konkret nyata ya. Betul. Oh, berarti sebenarnya walaupun udah kelas 4, tapi sebenarnya kayak jiwanya masih di kelas bawah ya. Pola pikirnya belum Pola bisa. pikirnya masih belum mampu. Nah, sebenarnya dari hal tersebut, faktor apa sih yang membantu atau menghambat keterlambatan Wawa tersebut di kelas? Faktornya apa sebenarnya yang membuat keterlambatan anak tersebut gitu? Mungkin selama ini terlalu dibiarkan ya Pak. Jadi dari kelas 1-nya mungkin kita sebagai guru sudah berusaha mencoba yang terbaik, tetapi kurangnya dukungan orang tua. Berarti di sini berpengaruh juga terhadap orang tua ya. Iya. Kalau di sekolah kita didik, namun di rumahnya dibiarkan begitu aja ya. Betul. Berarti itu pun menghambat di kelasnya ketika belajar. Berarti di sini peran orang tua pun penting ya. Penting sekali. Berarti bisa jadi nanti kalau ada apa kan orang tua bisa dipanggil ya. Iya. Biar anak tersebut ada kemajuan. Kemajuannya. Ya, terus sebenarnya apakah juga kesulitan Wawa tersebut harus dipandang sebagai ketidakmampuan atau sebagai kebutuhan untuk mendapatkan dukungan yang berbeda? Artinya maksudnya kesulitan Wawa tersebut dipandang sebagai ketidakmampuan Wawa atau sebagai kebutuhan untuk mendapatkan dukungan yang berbeda dengan temannya. Iya. Karena Wawa belum bisa seperti seumurnya, maka kita sebagai guru juga perlu membuat dukungan secara personil tentunya. Di antaranya seperti contohnya? Kita karena si Wawa ini belum bisa percaya dengan, maka gurunya terlebih dahulu yang harus percaya kepada Wawa. Oh, si Wawa ini sebenarnya bisa loh, dia seperti ini. Nah, kita harus percaya dulu, kita harus usaha dulu. Kalau kita sudah percaya, ya Wawa pasti akan punya rasa percaya kepada kita, dan dia akan lebih terbuka seperti itu. Tapi juga mungkin dengan cara yang berbeda ya pastinya, Iya, dengan teman-teman yang pasti lain berbeda. lebih spesial gitu ya. Oh iya, oke. Terus untuk membantu Wawa lebih paham dalam kelas pasti kan ada perbedaan ya. Sebenarnya media apa yang dapat membantu Wawa tersebut agar mudah memahami materi yang Bu Nisa berikan? Tentu jelas media yang konkret, media yang bisa dia lihat, media yang bisa dia pakai dengan logikanya. Kalau hanya media-media yang abstrak seperti PowerPoint, itu dia belum cukup bisa. Belum mampu bisa ya. Cukup. Berarti dengan mungkin yang lebih sederhana aja ya, bukan menggunakan yang PowerPoint gitu ya. Yang real aja ya. Oke. Terus biasanya tugas apa yang atau asesmen yang disesuaikan dengan Wawa tersebut? Baik, asesmen yang disediakan untuk Wawa itu? Ya, biar Wawa itu mudah memahaminya. Penilaiannya bagaimana? Biasa menggunakan apa? Penilaiannya biasanya saya tanya jawab terlebih dahulu. Kalau tanya jawabnya sudah oke, mungkin bisa masuk ke tes tertulis. Tapi kembali lagi, kalau tes tertulis itu Wawa susah untuk menuliskannya. Mungkin dia lebih ketarik garis, gambar sama gambar seperti itu. Gambar sama gambar tinggal tarik garis aja, Iya. dihubungkan. Ketika semua suruh membuat deskripsi belum bisa ya? Belum, karena dia lebih cenderung mencontoh. Oh, jadi bukan tempat yang paling sederhana banget ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya, nah untuk itu kan pasti di kelas Bu Nisa punya strategi khusus nih. Nah, bagaimana Bu Nisa meningkatkan kemandirian Wawa tersebut di kelasnya agar bisa mandiri juga, nggak banyak nanya mungkin Bu ini bagaimana. Nah, Bu Nisa pasti punya strategi khusus. Oh ya, kemandiriannya dia adalah saya tidak memperlakukan khusus Wawa duduk di depan saya tentunya. Lalu juga saya tidak pasangkan dengan temannya yang di zona nyamannya dia, dalam artian yang tadi apa-apa ngomongnya sama temennya, itu enggak, kita pisahkan. Jadi dia ini seolah-olah bukan sendiri ya, tapi oh iya, aku harus pendekatan lagi nih sama teman aku. Jadi itu duduknya akan di rolling. Kalau duduknya di rolling, otomatis Wawa akan kenal dengan 31 teman. Oh iya, jadi
bukan hanya satu temen itu aja ya, bisa jadi kan kayak di rolling kan bisa kenal semuanya ya. Betul. Itu kan menentukan dia bisa bergaul juga, berkomunikasi yang selama ini dia hanya diem ya. Oke, terus kan biasanya juga dia dukungan teman sebaya juga penting ya. Biasanya dari temennya ada nggak dukungan dari teman-temannya agar dia juga semangat belajarnya gitu? Alhamdulillah sih ada juga, kayak misalnya Wawa ini kan memang punya asam lambung ya Pak, jadi sering sakit perut gitu di kelas. Pernah sesekali itu kan dia izin untuk pulang, lalu keesokan harinya dia ternyata izin pulang lagi. Kata temennya, Wawa jangan sering terlalu pulang, nanti kamu jadi nggak mengerti gitu. Jadi itu dukungan temannya, ayo Wak semangat sekolahnya, walaupun kamu kesulitan, ayo tetap sekolah. Jadi teman-temannya itu berusaha merangkul gitu, jangan sedikit-sedikit pulang seperti itu. Berarti ya, alhamdulillah ya temennya berarti Teman-temannya peduli ya, juga ya. peduli, tidak ada yang membedakan, alhamdulillah. Itu yang kita butuhkan sekarang, bukannya membuli tapi peduli ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kemudian adalah, nah otomatis Bu Nisa juga nggak hanya sendiri dong, butuh bantuan orang lain. Di antaranya yang paling penting adalah orang tuanya. Nah, pernahkah memanggil atau berkomunikasi dengan orang tuanya agar Wawa tersebut bisa ada perubahan di kelas 4 ini? Alhamdulillah saya sudah bertemu orang tuanya 2 kali, pada waktu rapat pertama kali orang tua dan pada waktu kunjungan KJP ke rumahnya. Keduanya orang tuanya Wawa itu sangat menerima kondisi Wawa, dan justru mereka lah yang meminta maaf kepada saya, Bu maaf ya kondisi Wawa seperti ini. Wawa itu sudah pernah diperiksakan di Bekas psikolog ya? Iya betul, psikolog. Jadi memang dinyatakan Wawa ini IQ-nya memang Di tidak bawah sama rata-rata. dengan, ya di bawah rata-rata, tidak sama dengan anak-anak lainnya. Jadi kami selaku guru, Wawa ini sudah punya surat sakti. Ya memang dia kecukupannya segitu, ya tidak bisa dipaksakan kembali gitu Pak. Iya. Alhamdulillah orang tuanya pun juga menerima kondisi anaknya, tidak ya enggak Bu anak saya tuh bisa enggak. Alhamdulillah orang tuanya Alhamdulillah orang tuanya open juga ya, Open. menyadari bahwa anak tersebut emang memiliki kekurangan dalam kemampuannya ya. kemampuan untuk berpikir. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan. Selain gurunya udah berusaha, orang tuanya belum berusaha. Nanti kan hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Alhamdulillah Bu Nisa, terima kasih ya atas hari ini ngobrol serunya tapi bermakna. Semoga dengan ngobrol seru ini bisa memberikan kita lebih semangat lagi Amin, dalam amin. memperjuangkan anak didik kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mungkin bagi Indonesia butuh banget anak sekarang. Iya. Lebih katanya 2045 itu adalah generasi emas ya, Indonesia emas. Semoga itu nyata ya. Semoga semuanya Semoga menjadi emas. dengan anak didik kita yang sekarang kita didik, semoga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya dan Ibu Nisa sebagai coaching. Semoga apa yang kita renungkan, apa yang kita diskusikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, Makasih ya, Pak Idris. makasih ya Bu Nisa. Ya, sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.